Harusnya pemerintah cabutnya itu PT Gang, bukan 4 perusahaan tadi. Justru yang memperparah Pulau Gak itu di Raja Ampat, sebenarnya perusahaan PT Gag ini yang sebelum ke Raja Ampat itu di Sorong itu teman-teman aktivis di Papua dan juga warga sipil itu mereka hadang Balil di bandara Sorong. Bilang Balil bahwa Balil tukang tipu. Karena memang Balil tukang tipu. Halo Sobat Sore, selamat datang di podcast Senin Sore. Ngobrol sore seru sambil nyantai. Halo semuanya, aku Farah dan kembali lagi kita di episode kali ini akan membahas terkait dengan social and legal issue yang lagi happening. Nah, ngomongin tentang happening, pasti Sobat Sore udah melihat ya di media sosial itu viral terkait dengan hashtag Save Raja Ampat. Nah, kira-kira ada apa sih di balik hashtag tersebut? Nah, untuk membahas terkait dengan fenomena tersebut sudah bergabung dengan saya di studio Kak Ambrosius. Halo Kak, selamat sore. Halo, selamat sore. Oke, apa kabar Kak? Kabar buruk. Oh, kabar buruk ya. Oke Kak, untuk ngomongin Save Raja Ampat ini mungkin boleh di-sharing sedikit nih ke Sobat Sore. Apa sih sebenarnya yang terjadi di Raja Ampat Kak? Sebenarnya kalau mungkin teman-teman publik sudah ikuti situasi Raja Ampat itu seperti apa ya. Tapi isu sebenarnya itu operasi tambang nikel di Raja Ampat ini sudah berlangsung sejak 2018 gitu. Tapi isunya itu mencuat di 2025 ya. Itu dimulai karena adanya protes dari teman-teman Greenpeace. Kemudian video itu viral dan publik mengetahui bahwa Raja Ampat yang selama ini dijadikan tempat pariwisata yang paling indah di Indonesia, khususnya di Raja Ampat, terjadi proses ekstraksi tambang nikel ya melalui perusahaan Gang Nikel. Dan itu dalam beberapa minggu terakhir ini jadi tren, kemudian juga banyak publik yang melakukan protes bahwa Raja Ampat yang maksudnya dia masuk juga kategori pulau kecil yang harus dilindungi. Kenapa? Harus ada pertambangan nikel dan sebagainya gitu. Dan itu menyadarkan pemerintah yang karena tidurnya terlalu lama, tidur terlalu panjang. Jadi publik turut mengingatkan pemerintah, lo tahu nggak? Ini tugas lo yang harus selamatkan Raja Ampat. Tidak hanya pulaunya, tapi di sana ada orang. Gitu. Oke, berarti Pulau Raja Ampat ini emang pulau pariwisata ya. Dan mungkin selain ancaman yang sekarang dihadapi ini, kira-kira apakah ada ancaman lain yang mungkin bisa dari sisi pemerintahannya, lingkungan, dan juga investasi nih Kak Ambros? Sebenarnya ini kan kita kalau cerita ya, kalau perusahaan PT Gang sendiri ini, dia itu sudah ada kontrak karya itu 1998 ya. Itu zamannya Soeharto. Menantunya ya presiden hari ini. Kemudian zamannya Megawati itu dikeluarkan Perpres yang memberikan secara leluasa untuk izin ke perusahaan PT Gang ini. Kemudian 2018 Menteri Jonan di zamannya Pak Jokowi ya, itu memberikan izin usaha. Kemudian dia 2018 itu mulai melakukan operasi pertambangan nikel di jalan. Kemudian pemerintah juga mengeluarkan soal AMDAL dan sebagainya, dan dia mulai operasi dari 2018. Kemudian ketahuan 2025 ketika ada protes dari teman-teman aktivis lingkungan ya, khususnya di Greenpeace dan lainnya. Sebenarnya kalau kita bicara dampak, yang pertama itu Raja Ampat ini kan lingkungan yang maksudnya pulau-pulau kecil yang dilindungi dan juga dalam tata ruang ya, dari misalnya Kementerian Kelautan itu dia masuk kategori pulau kecil yang harus tidak boleh ditambang. Nah itu sudah ada peraturannya. Terus yang kedua itu Raja Ampat termasuk Pulau Gak juga itu masuk dalam perlindungan atau pengakuan dari UNESCO. Terus yang ketiga itu pertambangan yang berhubungan dengan misalnya tambang nikel itu kan dampaknya besar. Misalnya mereka menggunakan
cairan-cairan untuk melakukan pembuangan limbahnya dan sebagainya. Apalagi ini di lingkungan pulaunya kecil, kemudian ini kan lautnya bebas begitu. Yeah. Jadi ketika pertambangan kemudian pembuangan limbah yang secara masif di laut itu akan menyebar di semua pulau yang ada di sekitar Pulau Raja Ampat gitu. Jadi dampaknya banyak. Tidak hanya itu, masyarakat yang hidup di sekitaran Pulau Gak itu akan kehilangan air bersih dan juga nanti akan kehilangan tempat mereka untuk mencari makan. Misalnya pencarian ikan akan lari dari tempat itu. Ataupun mereka kalau konsumsi ikan, kita tidak tahu ikan-ikan itu sudah terjangkit dengan itu, kena limbah dan sebagainya. Itu juga akan berdampak ya manusia yang hidup di sekitaran itu. Apalagi orang-orang wilayah pesisir yang hidupnya itu bergantung pada ikan dan melaut itu. Jadi kalau bilang dampaknya itu sangat banyak gitu. Oke, nah kan kalau misalkan di publik itu kan sudah mendapat kecaman ya Kak Ambros ya, maksudnya hashtag Save Raja Ampat ini juga sudah viral gitu. Tapi aku juga lihat nih kalau misalkan ada juga nih unjuk rasa dari masyarakat di sana kalau misalkan PT-PT ini tuh tidak usah ditutup gitu. Nah sebenarnya gimana sih Kak Ambros, bagaimana respon masyarakat lokal di sana? Sebelum ke sana ya. Jadi ketika karena isunya viral, pemerintah menyabut izin kan. Iya. Nah pemerintah cabut izin ini 4 perusahaan. Seharusnya 5 termasuk PT Gang ini. Harusnya pemerintah cabutnya itu PT Gang, bukan 4 perusahaan tadi. Gitu. Jadi sebenarnya itu pemerintah sedang mengalihkan fokus perhatian dan kecaman dari publik ini, bahwa pemerintah ada kok, gitu, kami sedang bekerja kok. Gitu. 4 perusahaan ini ilegal. Gitu. 4 perusahaan ini ilegal. Gitu. Yang satu GAG itu? Sementara PT GAG ini yang ada izinnya. Gitu. Justru yang memperparah Pulau Gak itu di Raja Ampat sebenarnya perusahaan PT Gak ini, yang perusahaan nikel kan. Gitu. Jadi Ampat ini belum operasi sepenuhnya. Gitu. Jadi pemerintah justru mengalihkan fokus perhatian publik ini dengan mencabut 4 izin. Gitu. Harusnya pemerintah cabut itu PT Gak. Tapi di dalamnya itu melalui perusahaan BUMN itu PT Antam itu memiliki saham 25%. Sementara PT Asia Pasifik ini salah satu perusahaan yang milik Australia, dia punya saham 75%. Jadi yang mendapatkan untung dari Pulau Gak itu 2 perusahaan ini. Jadi wajar dong. Pemerintah bilang bahwa misalnya dari Kementerian Lingkungan Hidup, itu yang bilang ini melanggar. Perusahaan sudah melanggar kan. Harusnya pemerintah evaluasi dong. Kan yang punya saham kan PT Antam, milik BUMN gitu. Kenapa pemerintah tidak melakukan evaluasi kemudian mencabut 4 perusahaan yang bukan berhubungan dengan Pulau Gak ini kan? Berarti yang harus dicabut itu sebenarnya PT Gak gitu. Terus ketika isu mencuat, kemudian Bahlil hadir di Raja Ampat kan. Sebelum ke Raja Ampat itu di Sorong itu teman-teman aktivis di Papua dan juga warga sipil itu mereka hadang Bahlil di bandara Sorong. Bilang Bahlil bahwa Bahlil tukang tipu. Karena memang Bahlil tukang tipu. Kemudian setelah Bahlil hadir itu, karena takut karena masanya depan, dia ikut pintu belakang lah gitu. Kemudian hadir di Raja Ampat, Bahlil berpidato kan. Kemudian di sana ada muncul warga yang bahwa kami baik-baik saja, tidak kena limbah dan sebagainya gitu. Saya mau bilang begini, bahwa yang secara yang punya tanah adat di Pulau Gak itu suku Moi dan Maya. Itu orang-orang yang punya tanah di Sorong maupun di Raja Ampat di beberapa pulau. Orang-orang itu. Jadi orang yang lakukan protes ini orang-orang yang dari luar, misalnya dari Kei, karena di sana banyak, tidak hanya orang Kei, tapi ada juga dari NTT, ada juga dari orang-orang dari Makassar, ada juga dari transmigran dari luar. Papua maupun dari Papua itu ada orang-orang Biak juga yang sudah lama menetap di tempat itu gitu. Yang harus melakukan protes ini kan yang punya hak wilayah, orang suku Moi dengan Maya gitu. Terus orang-orang yang lakukan protes ini bukan yang punya tanah hak wilayah begitu. Kita tanya, Bahlil itu memang mustahil setiap kali dia jalan kemana-mana itu selalu aksi protes yang dia bisa kondisikan itu begitu. Tapi ini kan saya mau bilang bahwa ini bukan cara-cara untuk menyelesaikan masalah begitu. Justru cara ini itu nanti buat masyarakat tuh konflik horizontal gitu. Nanti pemilik hak wilayah, misalnya masyarakat suku KWI
yang punya tanah adat kan, orang-orang Moi itu bisa berkonflik dengan orang-orang non Papua yang datang transmigrasi kemudian tinggal di wilayah ini gitu. Nah ini jadi problem gitu. Dan juga saya mau, ini juga pesan penting untuk orang-orang yang datang dari luar Papua kemudian tinggal di situ maupun dari Papua juga yang tinggal di situ harus menghargai orang yang punya hak wilayah gitu, untuk menghindari konflik tadi gitu. Karena pemerintah punya alat kekuasaan kemudian dia bisa membenturkan itu gitu. Dan saya menduga bahwa ini sedang dorong untuk konflik horizontal, untuk pemerintah sedang mencari legitimasi karena memang buruk gitu. Nah kan tadi pemilik tanah adat di sana itu suku Moi dan suku Maya. Nah, menurut Kak Ambrus, kenapa pemilik tanah adat ini justru tidak melakukan protes terhadap proyek penambangan ini? Justru maksudnya justru mereka ini sedang jadi minoritas di Pulau Gak gitu. Karena mereka ini minoritas di sana. Minoritas. Dan juga tidak hanya di PT Gak ya. Misalnya pencabutan izin 4 perusahaan itu salah satu PT-nya itu PT KW gitu. Nah, itu dalam beberapa hari terakhir ini masyarakat adalah melakukan protes bahwa kenapa perusahaan-perusahaan ini izinnya dicabut begitu. Tapi di lapangan itu misalnya PT KW dan beberapa perusahaan yang masuk di wilayah yang pulau yang berbeda, itu perusahaan pernah kasih misalnya ganti rugi itu sekitar 50 juta. Dari 50 juta itu misalnya kalau dibagi dalam satu marga suku KB tadi atau suku Maya atau dan sebagainya. Dari suku misalnya suku besar Moi dan Maya yang lainnya itu di bawahnya itu ada suku-sukunya lagi gitu. Kalau dibagikan dari 50 juta satu orang itu bisa dapat 5.000 perak gitu. 5.000. Bayangkan perusahaan maksudnya izinnya itu 30 tahun. Terus ganti ruginya 5.000. Sangat tidak seimbang ya. Tidak seimbang kan. Jadi dengan di sisi lain juga masyarakat ini ditipu dengan CSR. Jadi perusahaan datang seakan-akan dia ya kami kerja kemudian kami orang yang punya tanah lingkungan gitu ya. Nah, orang yang punya hak wilayah ini jadi pekerja di dalam perusahaan. Kemudian hasilnya itu misalnya mereka menjadikan pengelola operator dan sebagainya. Kami dapat hasil dan sebagainya begitu. Saya mau bilang bahwa begini, CSR ini kan cara perusahaan untuk datang merampas orang punya tanah, kemudian dilakukan pembohongan publik dengan cara kami bagi hasilnya seperti ini begitu. Kecuali yang kelola itu suku Maya dan Moi yang tadi, kemudian mereka yang bayar pajak ke negara itu baru orang Papua jadi tuan di atas tanahnya sendiri begitu. Dan praktek itu tidak pernah, justru yang punya saham yang lainnya itu orang di luar. Misalnya PT KW tadi, dulunya itu dalam struktur pimpinan perusahaannya itu dulu ada nama Freddy Numeri di dalamnya. Nah dia salah satu petinggi militer yang dulu menjabat di Indonesia. Kemudian dalam perjalanannya, PT KW itu ada di belakangnya itu Agungan yang punya kasus yang di Banten ini, kasus yang pagar laut. Gitu. Kenapa pemerintah sudah tahu tidak hanya cabut izin, tapi kan kenapa tidak proses orang-orang ini? Gitu. Proses misalnya Kementerian Lingkungan, terus Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan, ini banyak kan. Kenapa tidak lakukan investigasi kemudian itu penjarakan ini? Nah itu tidak jalan. Berarti tidak hanya diusut perusahaannya saja, tapi harusnya pemimpin-pemimpinnya di balik itu ya Pak? Ya, di balik itu harus jalan. Kemudian di PT KW sendiri saja, di perusahaan PT Gang Nikel sendiri itu ada partai juga ikut terlibat di dalamnya. Dia sebagai kontraktor. Selain perusahaan PT Antam yang mendapatkan 25% tadi, tapi ada kontraktor dari partai yang ikut terlibat. Saya tidak mau sebut nama partainya. Tapi bagian ini tidak jelaskan. Jadi ada kepentingan partai yang masuk dalam membackingi proyek PT Gang Nikel ini terus beroperasi. Dan juga salah satu hari ini Partai Kuning dan juga hari ini Partai Merah, dua partai itu terlibat. Mungkin teman-teman bisa paham kalau Partai Merah dan Partai Kuning. Dan juga hari ini jadi menteri. Saya pikir mungkin Prabowo sedang khawatir ketika izinnya dicabut nanti kekuasaannya akan terganggu. Gitu. Tapi rakyat hari ini itu rakyat sedang berpihak pada mendukung keputusan presiden bahwa mereka harus dicabut. Cabut gitu. Oke, kembali ke hashtag Save Raja Ampat nih Kak. Sebenarnya bagaimana sih
ke pembentukan dari hashtag Save Raja Ampat ini? Siapa yang mulai gerakan ini? Apakah dari masyarakat di sana atau bagaimana nih Kak? Sebenarnya kalau di Papua itu akses internetnya agak terganggu ya. Tapi di wilayah Raja Ampat dan juga mestinya kayak di Sorong mungkin oke gitu. Tapi mulai Save Raja Ampat tuh keluar pasca protes dari teman-teman aktivis lingkungan dari Greenpeace. Kemudian mulai videonya itu viral dan juga muncul inisiatif teman-teman dari aktivis lingkungan untuk Save Raja Ampat dan juga publik mengikuti itu dan jadi viral. Gitu. Jadi sebenarnya itu keprihatinan masyarakat sipil dan juga sama masyarakat sipil itu bersolidaritas atas penyelamatan pulau yang sedang dikeruk ini. Jadi tagar itu. Sebenarnya itu upaya kerja masyarakat sipil. Berarti sekarang ini kayaknya no viral, no justice. No justice ya. Kalau tidak viral tuh, mungkin pemerintah hari ini tutup telinga. Tidak melakukan apa-apa, tidak mencabut izin juga mungkin ya. Tidak mungkin cabut itu. Lalu seperti tadi kan Kak Ambrus juga udah bilang kalau misalkan sudah ada 4 yang izin yang dicabut nih dari 5. Tanggapan Kak Ambrus gimana? Apakah itu sudah cukup dan juga sudah tepat dilakukan atau sebenarnya masih ada yang perlu dilakukan lebih dari itu? Ya 4 itu kan sebenarnya itu perusahaan ilegal. Kenapa pemerintah itu mengubah awalnya itu kontrak karya kan, misalnya PT Gang ini. Awalnya itu kontrak karya kemudian ubah dengan izin usaha. Pemerintah sadar kalau izin usaha itu akan mengancam pulau kecil. Itu satu. Bahwa akan dampaknya itu akan buruk. Gitu. Pemerintah sadar itu. Gitu. Jadi ketika kalau misalnya hanya 4 perusahaan dicabut kemudian PT Gangnya tidak dicabut, itu kan agak lucu kan. Yang bermasalah hari ini kan perusahaan PT Gang nikel ini. Iya. Karena di Pulau Gak sendiri itu kalau kita jalan kita bisa temui potongan-potongan jari ini besinya di atas ini pulau. Jadi dengan penghasil misalnya kalau operasi nikel yang hari ini dunia sedang membutuhkan nikel, negara tidak mungkin tutup mata karena untungnya besar. Dan juga Balil juga itu tidak ngotot untuk maksudnya investigasi atau tidak mencabut izin ini karena kayak di Halmahera di bagian ada pulau-pulau di timur itu Balil juga salah satu yang punya izin usaha nikel. Dan sampai hari ini karena tidak viral ya mereka juga belum melakukan apapun itu ya. Tidak lakukan apa-apa. Gitu. Kalau dibilang itu pulau-pulau kecil yang hari ini Balil juga ikut terlibat di situ. Kalau misalnya kalau pemerintah serius lakukan penyelidikan itu ganti Balil dan penyerahan Balil. Kak. Kalau serius kan. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya pemerintah tidak serius dan sedang mau mengalihkan isu. Bahwa seakan-akan kami sudah bekerja, sudah serius kayak. Sudah mengambil langkah tegas nih, udah dicabut nih. Tapi ternyata satu ini sebenarnya yang krusial si PT Gag Nikel ini ya Kak. Benar. Saya mau bilang begini, yang selama ini bilang bahwa Prabowo ikut terlibat dalam pelanggaran HAM masa lalu kan, terkait dengan soal sipol ya. Tapi saya mau bilang begini, Pak Presiden kalau tidak mau dituduh pelaku pelanggar HAM terkait dengan isu lingkungan, ya Anda cabut. Dan internasional akan menekan itu. Gitu. Kalau tidak mau disebut lagi bahwa etnosida, dia ikut terlibat dalam etnosida terkait lingkungan dan sebagainya, ya dia cabut. Kak. Nah terkait dengan kasus di Papua nih, setahun yang lalu tuh kan ada hashtag All Eyes on Papua ya, pembabatan hutan kalau nggak salah ya. Dan tahun ini juga ada Save Raja Ampat. Nah selain 2 kasus itu, sebenarnya ada kasus apa lagi sih Kak yang mungkin publik pun juga belum sadar dan belum terdengar gitu. Kalau misalkan di Papua tuh ada sebuah kasus yang penting untuk ditindaklanjuti gitu Kak. Sebenarnya kalau bicara Papua tuh masalah terlalu banyak. Tapi sebenarnya pemerintah tidak serius karena saya mau bilang begini, yang kasih keluar izin itu pemerintah di Papua itu. Misalnya izin terkait nikel di Raja Ampat, izin terkait Freeport itu di Timika itu sudah 60 tahun lebih, ya 50 atau 60 tahun beroperasi di Papua. Dari Freeport saja itu limbah hari ini itu pembuangan limbah tiling itu masyarakat yang hidup di Pulau Jita
kemudian beberapa pulau tuh terdampak dan airnya tercemar dan anak-anak kecil ketika mandi itu badan semua jadi luka-luka. Dan yang paling terdampak itu perempuan karena dia butuh air bersih dan air bersih itu semua tercemar. Kemudian pulau-pulau tertutup. Selain itu, proyek yang digagas oleh Presiden Jokowi kemudian dilanjutkan oleh Presiden Prabowo, proyek PSN Merauke. Hari ini di Merauke itu 2,3 juta hektar itu digunduli. Gitu. Nah di dalamnya itu ada sekitar 4 kementerian. Ya. Awalnya itu mungkin satu kementerian, Kementerian LHK ya, dengan Kementerian Pertahanan. Tapi setelah dibagi-bagi, ada sekitar 4 kementerian yang ikut terlibat dalam proyek PSN Merauke ini. Jadi kami hanya dengar, kalau publik rakyat hanya dengar bahwa proyek PSN Merauke ini demi ketahanan pangan dan suasembada pangan lah. Gitu. Tapi pada kenyataannya sebenarnya tidak. Sebenarnya ini pemerintah sedang bagi-bagi kue. Kenapa kue? Yang bekerja di lapangan itu aparat dari TNI Junif 801, 804 yang sedang kerja di lapangan. Kemudian di sana ada Pak Prabowo juga ikut terlibat melalui perusahaan PT Agrinas. Ada Balil, ada Amran, Menteri Kehutanan kalau tidak salah. Nah dia ikut terlibat melalui perusahaan PT Agrinas dan juga John Lynn Group sebagai penyedia alat berat. Gitu. Jadi di masyarakat di Merauke ini sedang ruang hidup mereka dihancurkan. Gitu. Tidak hanya dibatasi, tapi dibatasi iya, tapi dihancurkan juga dihancurkan iya. Juga. Itu di Merauke. Kemudian di Bovendigul, mungkin yang tadi tagar Eyes on Papua. Ya, itu kan berhubungan dengan perjuangan dari Hendrikus Wordorang itu. Ini di Merauke, di atasnya itu Bovendigul. Nah suku Wawoyo itu di atas. Upaya perjuangan suku Wawoyo itu hasil putusan dari Mahkamah Agung waktu itu tolak. Gitu. Padahal sudah viral. Gitu. Padahal kan perjuangan mereka itu kan meminta untuk keterbukaan informasi. Gitu. Dan bahkan itu perjuangan suku Wawoyo itu petisi paling besar di Indonesia itu. Sekitar 200.000 petisi itu. Tapi masih aja pemerintah tolak. Gitu. Jadi justru suku Wawoyo itu sebenarnya lokasi mereka itu sekitar 30.000 hektar ya, satu kota Jakarta ya, sekitar 3 kali lipat lah. Gitu. Lahan lokasi mereka itu ada perusahaan yang datang petak lokasi mereka, sementara pemilik hak wilayah ini tidak tahu informasi itu. Nah mereka menyurati dinas PTSP kabupaten sampai provinsi minta untuk soal keterbukaan informasi. Nah waktu itu gugat itu, gitu. Tapi ya sama gitu. Justru lingkungan mereka itu terdampak dengan perusahaan kelapa sawit dan juga hari ini perusahaan proyek PSN ini sedang menyasar ke wilayah Bovendigul. Itu bagian selatan Papua. Kalau samping di Raja Ampat itu tuh di Sorong sendiri itu ada pemerintahan Jokowi itu menjadikan Sorong itu wilayah kawasan ekonomi khusus KEK. Dan juga dari Papua sendiri itu ada sekitar 10 proyek PSN, salah satunya di Sorong. Nah dalam hubungan yang punya PT Gak Nikel tadi itu, ya balik lagi cari sponsor untuk bangun smelter nikelnya di Sorong. Oke, berarti ini akan meluas ya sepertinya ya Kak Ambrose ya. Di Sorong sendiri itu tidak hanya kelapa sawit, tapi di sana ada batu bara. Di sana ada gas. Di sana ada minyak. Nah, kalau minyak ini zamannya Belanda sampai hari ini begitu. Tapi saya mau cerita, misalnya kayak gas, terus minyak tadi, selangnya itu sampai di laut gitu. Oke. Jadi hasil kerupnya itu langsung dibawa keluar ke laut dan dibawa di tangki-tangki di laut dan dibawa keluar dari Papua ke luar Papua, di luar Papua. Gitu. Yang punya saham ini orang luar semua, bukan orang Moi. Tidak ada direktur, bahkan yang lainnya itu petinggi-petinggi atau punya saham orang Papua tidak ada. Tidak ada ya? Orang luar semua. Yang saya mau bilang itu negara melalui perusahaan-perusahaan ini datang untuk mau ke Papua oke. Bikin masalah oke. Tapi tidak tahu menyelesaikan masalah, justru menambah masalah. Jadi publik belum ketahui bahwa ada masalah soal proyek PSN di sana. Belum lagi kalau kita bicara Papua wilayah pegunungan yang sedang menjadi wilayah operasi militer, tapi wilayah pesisir ini sedang dikepung dengan perusahaan-perusahaan.
Oke, kapital nah tadi. terkait dengan PSN itu sebenarnya menarik banget Kak Ambrose untuk dibahas lebih lanjut. Mungkin di episode selanjutnya kita akan membahas tentang PSN itu, boleh ya Kak Ambrose ya? Boleh. Nah untuk penutup ya Kak Ambrose, boleh dong sampaikan pesannya kepada masyarakat di luar sana, ke masyarakat Indonesia terkait dengan bagaimana kita untuk tetap mengawal kasus ini. Boleh Kak? Oke. Yang paling penting itu saya rasa berterima kasih banyak sebagai orang Papua ya, karena teman-teman dengan tagar kemudian perhatian kepedulian teman-teman di publik ini bisa mampu untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah gitu. Walaupun pemerintah kebijakan itu tidak sesuai ya. Saya minta untuk kita kawal sama-sama. Pemerintah harus cabut izin PT GAK di Raja Ampat, khususnya di Pulau GAK gitu. Itu harus dicabut. Dan juga saya tadi lupa kalau awal masuk PT GAK kontrak karya itu tidak pernah ada negosiasi dengan pemilik hak ulayat dari marga Maya, suku Maya dengan Moyang tadi saya bilang. Tidak pernah ada negosiasi. Jadi ini perusahaan-perusahaan pencuri yang datang masuk di Pulau GAK gitu. Dan juga hari ini pemerintah menggunakan legitimasi karena pemerintah lain-lain mereka lakukan operasi itu tidak boleh gitu. Karena sebelum pemerintah Indonesia datang di wilayah itu sudah ada orang Papua di situ dan sudah turun temurun begitu. Orang harus hargai itu. Dan juga saya minta untuk solidaritas itu terus kita kawal supaya perusahaan ini harus dicabut. Tidak hanya itu, tapi perusahaan-perusahaan yang lainnya seperti kelapa sawit dan juga proyek PSN tadi. Kenapa? Ketika hutan Papua itu habis, hari ini Jakarta panas. Nanti akan berdampak pemanasan global itu akan dialami oleh rakyat di Indonesia. Dan juga di Pasifik maupun di Asia begitu. Upaya perlindungan hutan yang dilakukan oleh rakyat Papua itu upaya perjuangan yang sangat besar untuk menyelamatkan dunia dan kami semua nanti termasuk saya begitu. Jadi saya minta untuk teman-teman harus kita fokus dan juga kawal begitu. Karena saya lihat bahwa ekstra aktivisme yang secara ugal-ugalan dan masif dilakukan di pemerintah di Papua ini sebenarnya sangat mengancam sekali begitu. Jadi perjuangan soal isu lingkungan, kemudian yang lainnya yang saya bilang itu masyarakat khususnya orang Papua, rakyat Papua, masyarakat adat butuh didukung gitu. Dan juga kita sama-sama kawal untuk dorong pemerintah harus mengesahkan undang-undang masyarakat adat gitu, supaya ada pengakuan dan sebagainya. Selain itu satu hal yang saya mau sampaikan juga, teman-teman publik juga harus harus ketahui bahwa ketika misalnya saya hari ini bicara untuk soal Pulau GAK, pemerintah akan bilang bahwa stigma bahwa ini separatis gitu. Nanti ketika teman-teman di Indonesia kalau misalnya support untuk misalnya dukung untuk pencabutan izin atau PT GAK ataupun misalnya proyek PSN di Merauke, mereka akan bilang bahwa negara akan pakai isu dengan busirnya akan pakai isu bahwa ini anti pembangunan. Ini pendukung separatis begitu. Itu alat pendekan yang negara selama ini dia gunakan, kemudian negara lari dari tanggung jawab begitu. Dan kita tetap akan kawal karena kami bicara soal tanah Papua, yang punya tanah itu kami orang Papua begitu. Bukan Balil hanya numpang besar saja di Papua. Bukan juga Prabowo, bukan juga Pak Amran dan juga pemerintah Indonesia, tidak. Yang punya tanah itu orang Papua begitu. Dan di sana itu ada masyarakat non Papua yang hidup datang tinggal di sana gitu. Dan ketika kami tidak mau lagi, misalnya saya secara pribadi tidak mau lagi ada anak-anak kecil Indonesia, orang akan tahu bahwa hutan itu seperti apa, itu mereka hanya lihat dalam buku. Gitu. Tapi di Papua rakyat Papua yang tidak tahu baca menau saja mereka hari ini lindungi hutan begitu. Dan itu juga upaya bahwa anak-anak yang akan lihat generasi berikutnya itu bahwa hutan itu seperti ini begitu. Mereka bisa saksikan dan bisa datang ke Papua begitu. Oke, Kak Ambrose. Nah itu dia Sobat Sore, melalui hashtag saja pun kita bisa mengikut serta mengawal kasus ini agar tetap menjadi perhatian pemerintah. Terima kasih Kak Ambrose sudah menyempatkan waktu untuk episode kali ini. Nah Sobat Sore, kalau misalkan masih punya tanggapan boleh banget untuk tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like and subscribe YouTube channel Podcast Senin Sore. Selamat sore, see you in the next episode.